Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau readingan lagi ya untuk energi general ya. Energi banyak orang ya. Dan tema atau judul games kali ini perasaannya saat ini orang yang merindukanmu. Kira-kira perasaan apa yang dia rasakan saat ini dengan orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini ya, agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games penyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja ya, perasaannya saat ini orang-orang ataupun si dia yang lagi kesemsem atau merindukan kamu, apa yang dia rasakan saat ini dengan kamu ya. Wow, dia sebenarnya lagi apa ya, sebenarnya dia itu sayang ya sama kamu. Cuman mungkin kondisinya saat ini kamu lagi bentrok sama dia, mungkin perbedaan visi misi, beda pendapat, pandangan ya, yang mana akhirnya ada ego ya, sehingga mau tidak mau mungkin kalian ada bentrok dalam hal komitmen ya, dan ada pun saya lihat di sini komunikasinya kurang dan akhirnya pelariannya pada kerja. Sama-sama sibuk ya, sama-sama mau diprioritaskan, sama-sama mau diperjuangkan, dan terus siapa yang mau berjuang kalau sama-sama mau diprioritaskan, selalu mau dua-duanya mau diperjuangkan ya. Saya lihat di sini kalian itu sebenarnya sama-sama rindu ya, sama-sama ibaratkan betul-betul energinya ada, tetapi pada saat bersama ribut ya. Dia sebenarnya sayang sama kamu, nyaman bersama kamu bisa memberikan dia kebahagiaan, walaupun mungkin kondisinya kamu mendapatkan sesuatu yang sederhana saja tapi dia sudah bahagia, ataupun mungkin kamu memberikan dia yang sedikit tetapi dia merasa cukup ya, terutama dalam batin jiwa ya. Dia merasa kamu orang hebat yang bisa menstabilkan hidup dia, baik dari keuangan, dari hati ya. Dan ya mungkin dari fisik juga ya, dia bangga sama kamu karena kamu ibaratkan bisa dia banggakan ya. Tidak malu-maluin ya. Dan dia melihat kamu orang yang tegas, orang yang cerdas, orang yang mandiri ya, berwibawa juga ya, berani mengambil resiko, bisa membimbing dia ya. Tetapi kondisinya memang saya lihat di sini orangnya keras kepala ya, dan apa ya, kalau dibilang ya dia malah merasa tertekan, padahal dia tahu bahwa apa yang kamu inginkan itu, atau kamu apa ya, kalau dibilang kamu nasihati mungkin ya, kalau ada beda pendapat ya, dia tahu bahwa apa yang kamu ucapkan itu benar, ada baiknya, tetapi ya karena dia mempertahankan pendapat dia, jadi seakan-akan kayak macam dia tidak mau menerima pendapat kamu gitu. Dia merasa kamu itu bisa melindungi dia dengan kamu. Dia merasa bisa apa ya, kalau dibilang dia merasa aman ya bersama kamu. Dia merasa dilindungi, dia merasa diinginkan. Dengan kamu itu dia merasa bahwa dia bisa dirajakan, diratukan ya oleh kamu ya, karena kamu orangnya pemberani, kamu orangnya juga tegas, dan kamu orangnya nggak pelit
terutama yang tadi saya bilang dalam hal keuangan, ya. Setidaknya walaupun kamu nggak mempunyai uang, tetapi kamu bisa membuat dia tidak kelaparan dan tidak kehausan. Nah ini ya, perasaannya saat ini ya lebih ingin kamu berada di sisi dia, ya. Adapun juga orang baru yang ingin mau mengenal kamu, tetapi saya lihat di sini dia masih malu ya untuk mengungkapkan. Dia masih hanya curi-curi pandang kepada kamu dengan harapan kamu bisa mengerti sinyal-sinyal yang dia berikan, tetapi selama ini malah kamu ya begitu aja, nggak merespon, sehingga ya dia masih bungkam aja ya. Dia selalu tersenyum pada kamu ya. Ini untuk orang baru ya, tetapi kamu flat aja ya, sehingga kayak macam tidak bisa keluar dari zona kamu gitu ya, karena mungkin kamu sudah mempunyai pasangan, ataukah kamu itu masih terjebak dengan luka batin sehingga belum mau menerima orang-orang baru masuk dalam hidup kamu. Seakan-akan kamu ya hidupnya di situ-situ aja, padahal dia mau berjuang untuk kamu, tetapi dia takut nanti malah dia hanya jadi pengganggu buat kamu atau menjadi beban buat kamu ya, karena dia juga takut penolakan ya. Dia mau kamu itu bisa nyaman dengan dia dan dia pun bisa nyaman bersama kamu ya. Ini kalau orang baru, karena dia merindukan kamu juga ya. Dalam benak dia juga apa ya kalau dibilang, kadang-kadang membayangkan kamu ya berada di samping dia, ataupun dia bisa menyandarkan bahunya di kepalanya ya, mungkin keluh kesahnya di kamu, curhat ya, dan bisa bersandar di bahu kamu gitu ya. Begitupun kalau pasangan kamu ataupun orang-orang yang terkoneksi dengan kamu saat ini. Dia kesepian aja walaupun kondisinya dia di keramaian. Ya, dia mau kamu lebih mengerti dia. Walaupun mungkin kondisinya dia ego. Sebenarnya dia bucin sama kamu, tetapi kayak macam jual mahal aja supaya tidak ketahuan bahwa, ataupun mungkin dia merasa bahwa jangan sampai saya murahan di mata kamu. Dia juga masih jaga image ya. Jadi masih ego aja nih orangnya. Padahal dia tahu bahwa kamu adalah sumber kebahagiaan dia ya, sumber kenyamanan ya, dan kekuatan ya. Yang tadi saya bilang kamu bisa melindungi dia, kamu bisa membuat dia happy, membuat dia nyaman, baik dalam hal finansial ataupun dalam batin ya. Batin dalam artian entah seks, entah lingkungan, karena dia merasa bahwa dia diinginkan ya. Kamu apa adanya, tulus ya, dan kamu itu orangnya sabar terhadap dia yang ego. Menurut dia memang dia ego, dia sadar bahwa apa yang dia lakukan terhadap kamu itu sangat-sangat tidak baik, tetapi tetap aja dia lakukan karena ego dia ya. Dia mau berubah, tetapi ya begitu, masih childish aja nih orang. Dan apa ya, dia ingin kamu berada di sisi dia ya, memberikan dia kehangatan, memberikan dia sentuhan, belayan, yang ya artinya orang bucin yang betul-betul menginginkan 100% kamu ada untuk dia, tetapi terkadang malah dia berpikir bahwa kamu itu terlalu sibuk dengan diri sendiri, kamu itu terlalu sibuk, ataupun dia ya energinya kan bisa terbolak-terbalik ya. Entah kamu yang bucin sama dia ataupun dia yang bucin sama kamu, sehingga ada satu merasa terabaikan, makanya saling tersakiti dan ada yang disakiti, ada yang menyakiti dan ada yang tersakiti. Ini terutama karena sibuk mencari cuan, kerja, dan lebih memprioritaskan diri sendiri ya. Artinya yang tadi saya bilang ada keegoisan yang mau dia saja yang diperjuangkan, sedangkan dia ego ya, tidak mau memperjuangkan balik. Nah ini ya, kalaupun sudah putus ya, dia ada mau balikan ya, dia sebenarnya mau balikan sama kamu ya, cuman ibaratkan apakah kamu masih mau terima dia atau tidak ya, karena ya dia tahu bahwa apa yang dia lakukan di masa lalu itu salah, ada penghakiman ya, yang sekarang dia rasa bahwa dulu dia melakukan itu kepada kamu, sekarang dia kena dampaknya ya, yang mungkin dulu ada hubungan lain ya, ataupun triparty, ataupun mungkin beda visi misi, sehingga ada perkataan atau perbuatan dia yang menyinggung kamu ataupun menyakiti kamu ya, sehingga kamu pergi meninggalkan dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah, dia mau datang kepada kamu, tetapi saya lihat di sini ada yang memblok, entah dia entah kamu,
Kalau kamu yang memblok berarti kamu sudah trauma ataupun mau menyembuhkan luka batin dulu baru mau membuka orang baru datang ke dalam hidup kamu. Tetapi kalaupun seandainya dia yang memblok kamu berarti dia takut akan penolakan, ya. Dimana dia mau kamu dengan dia itu bahagia, bisa terkoneksi sama berdampingan, ya. Tetapi kalau bersama kamu tuh bawaannya ribut aja, ya. Karena kan tadi saya bilang ya masih childish ya, masih menunjukkan saya loh, ini saya, ya. Belum ada chemistry karena takut dikatakan tidak mampu ataupun takut dikatakan tidak bisa, ya. Tetapi dia tahu bahwa sebenarnya memang dia kekurangan. Kamu yang bisa kamu orangnya dewasa, ya. Bisa menutupi kekurangan dia, tapi dia tidak mau dibilang kekurangan. Nah ini, ya. Makanya tadi saya bilang kan dengan adanya kamu, dia merasa diinginkan, merasa dihargai, merasa terlindungi, terus dia juga pun merasa aman dan nyaman bersama kamu. Nah ini, ya, karena dia melihat kamu orang yang dewasa, orang yang berpikir tegas, punya prinsip, tetapi tidak kaku. Sedangkan dia itu punya prinsip kaku, udah salah tapi membenarkan kesalahan dia. Dia tahu itu. Tetapi ya untuk gengsi sehingga akhirnya bentrok. Walaupun memang dia tahu bahwa dia salah, tapi dia juga masih membatasi untuk terkoneksi dengan kamu karena ego dia, ya. Karena itu yang tadi saya bilang, dia tidak mau terlihat lemah di mata kamu, padahal sebenarnya dia bucin, ya. Jadi itu ya perasaannya saat ini orang-orang yang merindukan kamu, ya. Ini lebih ke pasangan. Ada pula juga saya lihat di sini orang tua merindukan kamu, ya. Berarti mungkin orang tua ini ada kamu bertengkar dengan orang tua, yang mana orang tua yang menginginkan kamu bisa datang kembali ataupun ya jangan keras kepala lah, ya. Karena saya lihat di sini ada orang tua juga, tapi lebih terkoneksi kamu ke pasangan ataupun lawan jenis, ya. Ya pasangan kamu. Tapi memang untuk saat ini berarti saya lihat di sini kalian juga ada terkoneksi dengan orang tua dan bentrok dengan orang tua, yang mana orang tua menginginkan kamu itu untuk bisa lebih bijaksana, ya, menyikapi hidup kamu baik dari ucapan dan tindakan, ya. Mungkin ada kata-kata orang tua yang salah ataupun yang kamu tidak suka, ya. Kamu harus bisa mengerti bahwa orang tua juga itu tidak mungkin mau menjerumuskan anaknya ke dalam jurang, ya. Mungkin caranya mungkin yang salah, tetapi maksudnya baik untuk kamu, ya. Seperti gitu. Oke, saya mau lihat lagi ya kata-kata yang mencerminkan mereka, ya, dalam kerinduan, ya, yang mewakili isi hati dia untuk kamu, ya. Oke, aku merasa tidak enak ketika kamu merindukanku dan aku merasa sedih ketika kamu tidak merindukanku. Wow, gimana tuh? Jual mahal kan? Tuh, tadi saya sudah bilang, dia ini jual mahal. Aku merasa tidak enakan ketika kamu merindukanku. Wah, jadi kayak jaim kan, kok kamu rindu saya sih? Tetapi pada saat kamu tidak merindukan dia merasa sedih. Dan aku merasa sedih ketika kamu tidak merindukanku. Jadi dia maunya apa ini? Pelin-pelan kan? Nah itu. Apa ya? Ya mau dia mau dimengerti aja dia. Masih childish kan? Jadi bucin tapi pura-pura gak bucin. Padahal sebenarnya dia bucin. Jadi kalau kamu mendapatkan orang-orang yang terkoneksi dengan kamu kayak gini, ya sudah, gak usah ditanggapin. Ya, gak tahu maunya apa. Kesini kamu salah, ke situ juga kamu salah. Maju salah, mundur salah. Gak tahu apa. Karena dia sendiri saya bingung dengan hidupnya. Ya. Yang pastinya dia mau itu kamu memperhatikan dia 100%. Intinya gitu. Dia kan kurang perhatian aja dari kamu. Padahal sebenarnya dia butuh perhatian. Tetapi kalau tidak diperhatikan malah seakan-akan kayak kuat. Padahal sebenarnya dia lemah. Dia cemburu dengan mungkin kamu terkoneksi dengan sahabat kamu atau lawan jenis, ya. Ataupun mungkin kondisinya dia cemburu juga dengan kamu lebih fokus pada karir kamu, waktunya gak ada, ya. Intinya gitu. Karena saya bilang dia kan masih childish, mau diprioritaskan 100% dan mau dibenarkan 100%. Ya, kalau tidak ya dia pergi. Ya childish aja kan. Ngancam-ngancam kita putus, ngancam-ngancam udah berpisah aja, karena tidak sepemahaman, tidak seprinsip. Padahal sebenarnya dia bucin aja, gertak-gertak. Padahal dia juga takut, ya, kalau kehilangan kamu. Dan yang kedua,
setiap momen yang aku habiskan dengan kamu lebih banyak alasan untuk lebih merindukan akan kehadiranmu di sisiku. Wow. Jadi dia banyak memori-memori indah yang dia em, apa ya, yang dia ingat ya selama bersama kamu ini. Kalau sudah putus ataupun masih bersama juga dia mau, wah kita ke sini dong ya. Coba kalau kayak kemarin kita ke tempat itu, besok kita ke tempat itu lagi ya. Ya dia bucin aja, dia mau kamu itu bersama dia ke tempat-tempat yang spesial ataupun tempat-tempat yang menyenangkan karena dia bosan aja. Tetapi ya, terkadang malah kamu nggak punya waktu. Ataupun mungkin kamu sudah putus, dia pergi ke tempat itu dan mengenang kamu lagi. Wow, dulu saya bersama dia. Wow, saya duduk di kursi itu. Saya gandengan tangan ya. Jadi mengingat memori-memori indah bersama kamu. Ya, yang hanya sekedar imajinasi karena dia membayangkan ulang dan berharap itu bisa terulang lagi, ya. Dan yang ketiga, aku pura-pura mengabaikanmu, tetapi aku benar-benar merindukanmu. Wow, nah tuh kan. Orang ini bucin aja ya, pura-pura jual mahal padahal sebenarnya butuh. Ya, memang dari awal ya itu, di ego aja ya. Serasa tidak memerlukan cinta padahal sangat bisa mati karena cinta. Dan ya masih labil aja. Jadi kalau kamu di sisi dia ataupun masih bersama ya ikuti aja alur dia, cerita dia. Kalau kamu menyangga ya ibaratkan kamu mengundang permasalahan karena orang ini kan masih merasa bebas, merasa diinginkan, merasa dibutuhkan padahal sebenarnya dia yang membutuhkan. Lucu ya, tapi ya nggak apa-apa, itu energi dia ya, ambil positifnya saja. Dan saya mau lihat lagi orang-orang terkoneksi dengan kamu dari zodiak. Dari zodiak ada Scorpio, Sagittarius, Aquarius, Leo, Libra, Virgo, Capricorn, Pisces, dan Gemini. Jadi dari zodiak ya, Scorpio, Sagittarius, Aquarius, Leo, Libra, Virgo, Capricorn, Pisces, dan Gemini. Dari bulan ya, ada bulan Juli, Agustus, Maret, Mei, April, Juni, September, November, Januari, Februari, Desember, dan Oktober ya. Dari inisial ada huruf C, H, G, L, M, R, B, W, F, H, U, L, I, Y, K, M, I, S, U, Z, Q, M, B, dan R ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up ya. Dan dari angka ini saya ambil dari 1 sampai 31 ya. Patokan saya dari tanggal, tetapi ini bukan tanggal saja karena ini dari angka ya. Jadi nomor sepatu, nomor baju ataupun apapun yang berkaitan dengan angka ya, sesuai intuisi kamu aja ataupun mungkin ikut tanggal juga boleh ya. Saya mulai dulu dari 1 sampai 10. Ada angka 3, 4, 1, 7, 10, dan 9 ya. Dari 11 sampai dengan 20 ada 15, 18, 17, 20, 20 ya, double 20 berarti energinya up 20 ya. Pokoknya yang double itu berarti bagus ya. Ada juga angka 12, 13, dan 16 ya. Dari 21 sampai dengan 31 ada angka 22, 25, 26, 30, 27, 31, 21, 29, dan 24 ya. Itu dari keempat kategori, dari zodiak, dari bulan, dari inisial, dan dari angka. Semoga ada yang resonate dengan kalian. Oke, dan yang terakhir ya, saya mau ambil 3 kartu pesan semesta untuk kamu. Apa pesan semesta untuk kamu? Wow, universe mau kamu lebih bijaksana menyikapi orang-orang yang childish. Lebih happy dibawa enjoy aja. Jangan kamu mengikuti energi dia atau mempertahankan yang kamu punya. Ujung-ujungnya sakit hati, ujung-ujungnya beban pikiran. Ya, tenang aja dengan orang ini. Ibaratkan gini. Kalau kamu bermain dengan anak kecil, kamu juga harus seperti anak kecil. Ya, nggak bisa kamu bermain dengan pikiran orang dewasa, nggak nyambung ya.
Karena kan orang ini kan labil kan, jadi ya kalau dia emosi ya diam aja atau ikut aja apa yang dia mau ya, karena masih labil kan. Karena saya lihat di sini kamu tuh kan dewasa pemikirannya, jadi beda 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 pemahaman, beda circle atau beda vibrasi ya. Jadi ikuti ya. Jangan kamu mau juga harus begini, dia pun harus begitu, ya nggak nyambung. Jadi universe mau ya ikut aja seperti angin bertiup, kalau dia ke kiri, kamu ke kiri, ke kanan, bahagia happy-happy aja gitu. Kalaupun seandainya kamu bersama, kalaupun tidak ya sudah maafkan aja orang-orang di masa lalu. Ya, kalaupun memang kamu mau memperjuangkan dia silahkan, berikan dia kesempatan, kalau tidak ya sudah. Saya lihat di sini ada yang mau memberikan kesempatan tapi bingung ya, takut nanti dia kayak dulu lagi menyakiti kamu ataupun malah jual-jual mahal. Ya, enggak deh malas walaupun sama-sama masih sayang gitu, karena trauma kan. Nah universe mau obati dulu luka batin kamu, lebih tenangkan diri, lebih memaafkan masa lalu, supaya hidup ke depan lebih baik. Ya ibaratkan kalau macam tadi saya bilang ya, anak kecil bermain dengan anak kecil ya kamu juga harus seperti tingkahnya kayak anak kecil. Ataupun kalau kamu bermain dengan orang gila ya, ini tanda kutip ya, orang gila maksudnya ya seperti ya tidak ya artinya ya seperti gitu. Ya orang gila ya kamu juga pasti kan harus ikut gila. Karena kalau kamu berpikir waras nanti ujung-ujung kamu gila betulan kayak dia. Jadi caranya yang diikuti ya, jangan terlalu kaku mengikuti cara kamu ya. Jadi harus bisa mengimbangi. Kalau memang pada saat dia posisi lagi stres ya santai aja, jangan kamu juga ikut stres, ujung-ujungnya ribut. Ya harus ada yang bisa mengimbangi. Kalau nggak ada yang mengimbangi, ibaratkan keras sama keras ya percuma. Ibaratkan kalau semakin tinggi angin, semakin tinggi kita di atas ya, macam contoh pucuk gitu kan, pohon ya semakin runcing kan. Tidak mungkin dia semakin kokoh. Kalau dia semakin kokoh kan otomatis kaku. Tapi kalau semakin ini kan dia ikut kemana anginnya bertiup kiri kanan ya, fleksibel sama dengan kamu. Pada saat dia lagi emosi kamu yang harus meredamkan atau sebaliknya. Tapi saya lihat di sini kamu yang harus banyak mengalah karena orang ini agak sedikit labil. Jadi ya kalau memang kamu tidak bisa mengalah dan mempertahankan prinsip kamu, ujung-ujungnya kamu sakit hati. Ya, karena orang ini masih ego. Jadi universe mau kamulah yang banyak introspeksi diri dan banyak memberikan contoh supaya dia bisa menjadi pribadi yang bijaksana dan dewasa, ya. Seperti gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untuk kamu ya. Semoga resonate dan bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.